Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Putri Lestari dengan NIM A4102000093, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyelesaikan soal geometri SMA menggunakan GeoGebra untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum software matematika. Saya menggunakan materi dimensi 3. Dimensi 3 atau bangun ruang merupakan materi yang pertama kali dipelajari di kelas 12. Dimensi 3 meliputi kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik tidak memiliki ukuran dan biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah. Penamaan titik menggunakan huruf kapital seperti titik A, titik B, dan titik C, dan sebagainya. Suatu garis memiliki panjang tak terbatas, sehingga tidak mungkin kita gambar semuanya. Yang digambar hanya sebagian dari garis tersebut, disebut segmen garis. Bidang memiliki luas tak terbatas, sehingga yang digambar hanya sebagian saja. Bidang direpresentasikan oleh permukaan meja atau dinding. Secara umum, kedudukan titik terhadap garis dibagi menjadi dua, yaitu terletak pada garis dan tidak terletak pada garis. Begitu juga kedudukan titik terhadap bidang. Jika suatu titik dilalui garis, maka dikatakan titik terletak pada garis tersebut. Jika suatu titik tidak dilalui garis, maka dikatakan titik tersebut berada di luar garis. Jika suatu titik dilewati suatu bidang, maka dikatakan titik itu terletak pada bidang. Jika titik tidak dilewati suatu bidang, maka titik itu berada di luar bidang. Selanjutnya, penyelesaian soal dimensi 3 SMA menggunakan GeoGebra. Soal pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Titik K, L, M berturut-turut terletak pada pertengahan garis GH, AE, dan BF. Jarak titik K ke garis LM adalah... Saya akan menyelesaikan soal pertama dengan GeoGebra, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Pertama kita buat persegi terlebih dahulu dengan panjang sisi 10 cm, yaitu dengan pilih poligon, kemudian kita buat persegi dengan sisi 10 cm seperti ini. Kemudian kita ubah ke bentuk 3D graphics dengan pilih view, kemudian kita pilih 3D graphics, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita buat kubus dengan klik kita klik titik A dan titik B, maka akan muncul kubus seperti ini. Setelah itu, untuk mempermudahnya, kita akan mengubah warnanya menjadi transparan. Kita ubah ke transparan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah titik-titik ini ke E, F, G, H. Selanjutnya, titik K, L, dan M berturut-turut terletak pada pertengahan garis GH, AE, dan BF.
Kita buat terlebih dahulu titiknya. Kita buat titiknya menggunakan tool midpoint or center. Kita buat titik pertengahan garis GH, titik pertengahan garis AE, dan titik pertengahan garis BF. Kemudian kita ubah nama titik tersebut. Titik pertengahan GH dengan titik K. Ini kita ubah ke titik L. Dan ini kita ubah namanya ke titik M. Nah, selanjutnya kita buat garis LM dengan klik segmen LM. Setelah itu kita buat bidang KLM dengan pilih poligon. Kita buat bidang KLM seperti ini. Kita ubah warnanya. Setelah itu kita buat titik pertengahan garis LM dengan tool midpoint or center. Seperti ini. Kemudian kita buat garis K ke titik pertengahan garis LM dengan menggunakan segmen KL. Maka sudah dapat diketahui bahwa jarak titik K ke garis LM adalah garis K ke titik pertengahan garis LM, yaitu garis G dengan panjangnya adalah 11,18. Seperti ini. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 15 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah. Pada soal nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 15 cm. Kita buat terlebih dahulu persegi dengan panjang sisi 15 cm. Kita pilih poligon, kemudian kita buat persegi dengan panjang 15 cm. Seperti ini. Kemudian kita ubah ke bentuk 3D grafik. Kita pilih view, kemudian pilih grafik, 3D grafik. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita kecilkan gambarnya. Setelah itu kita akan membuat kubusnya dengan pilih kub, kita klik titik A dan titik B. Maka akan muncul kubusnya seperti ini. Kita ubah warnanya ke transparan. Selanjutnya, ubah titik ini menjadi EFGH. Kita ubah titik E, F, kemudian tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Kita buat terlebih dahulu
bidang BDG dengan pilih poligon. Kita buat bidang BDG. Kita ubah warnanya seperti ini. Selanjutnya kita buat titik pertengahan garis BD dengan kita pilih midpoint or center seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik pertengahan garis BD dengan titik G. Dengan klik segmen kita hubungkan. Selanjutnya kita buat garis C dengan klik segmen, kemudian kita buat garis CE. Kita ubah garisnya ke bentuk menjadi garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita buat titik perpotongan antara garis GI dan garis CE menggunakan intersect. Kita klik kedua garis tersebut, kemudian akan muncul titiknya. Kemudian karena kita menghitung jarak titik C ke bidang BDG, maka kita buat kembali garis C ke titik perpotongan kedua garis ini menggunakan segmen. Kita buat garisnya seperti ini, kemudian kita ubah warnanya. Agar lebih memudahkan. Seperti ini. Jadi sudah dapat diketahui bahwa jarak titik C ke bidang BDG adalah 8,66 cm. Seperti ini gambarnya. Ini adalah jarak garisnya. Garis jarak titik C ke bidang BDG. Yang terakhir, soal nomor 3. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Tangen sudut antara garis CH dan bidang BDHF adalah. Pada soal nomor 3 diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Kita buat terlebih dahulu persegi dengan panjang sisi 6 cm. Dengan klik poligon kita buat persegi dengan sisi 6 cm. Seperti ini. Kemudian kita ubah ke bentuk 3D grafik dengan klik view, kemudian kita pilih 3D graphics. Maka akan muncul seperti ini. Kita buat kubusnya dengan klik kub. Kita klik titik A dan titik B, maka akan muncul kubusnya seperti ini. Kita ubah warnanya ke bentuk transparan agar lebih memudahkan. Kemudian kita ubah terlebih dahulu nama titiknya. Kita ubah ini ke titik EFGH. Kita ubah nama titiknya.
Kemudian kita buat bidang BDHF karena akan dicari tangan sudut antara garis CH dan bidang BDHF. Kita buat bidang BDHF-nya dengan klik poligon. Kita buat bidang BDHF. Kemudian kita ubah warnanya. Selanjutnya buat garis CH dengan klik segmen. Kita buat garis CH. Kemudian kita buat garis H ke titik. Kita buat garis dari titik H ke titik pertengahan garis BD. Untuk membuatnya kita buat terlebih dahulu titik pertengahan BD. Pertama kita buat terlebih dahulu garis AC. Kita klik segmen, kita buat garis AC. Kemudian kita buat titiknya dengan menggunakan intersect. Kita buat titik perpotongannya antara dua garis ini, maka akan muncul. Kita ubah nama titiknya jadi titik O seperti ini. Kemudian kita buat garis HO dengan klik segmen. Jika sudah, kita buat sudutnya dari sudut dari garis HO dan garis CH. Kita buat sudutnya dengan tool angle seperti ini, alfa. Kemudian kita akan mencari tangen alfanya, yaitu dengan kita inputkan kita input tan, kita pilih ini yang paling atas, kita ubah ke alfa. Kita buat tan alfa, kita pilih paling atas, alfa seperti ini. Maka kemudian akan muncul tangan alfanya. Kita ubah namanya terlebih dahulu, tangan alfa. Maka dapat diketahui bahwa tangan alfanya adalah 0,58 atau tangan sudut antara garis CH dan bidang BDHF adalah 0,58. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.